Sebelumnya kita tahu Daniel 10 itu pasal ke-10 kitab Daniel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Pada saat Babel menguasai bangsa Israel, dan itu adalah riwayat Daniel pada abad ke-6 sebelum Masehi di Babel itu. Pasal ini terbagi atas 21 ayat. Fokusnya penglihatan Daniel yang diberi nama Belsasar pada tahun ketiga Raja Kores, Raja Iran itu memerintah, Raja Persia. Pada hari ke-24 bulan pertama, Daniel ada di tepi sungai Tigris. Ia berkabung 3 minggu penuh, tidak makan daging, anggur, dan tidak berurap. Nah, itu urap itu berminyak, tidak minyakan, sampai 3 minggu. Nah, saat itu dia melihat penglihatan. Nah, orang-orang yang bersamanya tidak, tapi mereka takut karena entah apa ya, sehingga mereka lari bersembunyi. Nah, ini ada kaitannya dengan pasal 11 dan pasal 12. Nah, ini tadi dikatakan ada di Persia. Jadi Raja Persia, Cyrus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya Kores, bahasa Inggrisnya Cyrus. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia. Nah, ini kita Indonesiakan. Pada hari ketiga pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia. Nah, ini disebut a message was revealed to Daniel who was called Belsasar. Nah, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Nah, the message was true and it concerned a great conflict. Jadi firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, konflik yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Nah, di sini dikatakan the message was true and it concerned a great conflict, and the understanding of the message was given to him a vision. In those days Daniel. Jadi yang menulis surat ini adalah Daniel. Kitab ini Daniel. Was mourning for 3 full weeks. Nah, seperti diungkapkan tadi, dia berkabung selama 3 minggu penuh. Makanan tidak ia makan, daging dan anggur tidak pula, dan ia tidak berurap sampai 3 minggu penuh, seperti yang diucapkan tadi, bahwa Daniel ate no rich food, no meat or wine enter his mouth, and he did not anoint himself with oil until the 3 weeks were completed, sampai 3 minggu penuh itu. Nah, pada saat itu dia berdiri di sebuah tepi sungai besar yang bernama Tigris. I lift up my eyes and behold, there was a certain man dressed in linen, with a belt of fine gold from Abbas around his waist,
Nah, di situ dikatakan bahwa ia mengangkat mukanya dan melihat seorang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz, dan seterusnya dengan cahayanya seperti cahaya kilat, tubuhnya seperti permata Tarsis, matanya seperti obor menyala, lengan dan kakinya seperti kilo tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ini kemarin kita bicara tentang mimpi ya, saudara ya. Dan di sini yang melihat antara penglihatan dan mimpi itu sangat dekat hubungannya. Nah, di sini his body was like beryl, his voice like the brilliance of lightning, his eyes like flaming torch, dan seterusnya. Wah, suaranya jadi suara orang gemuruh yang sangat ramai itu dikatakan apa? And his voice like the sound of a multitude. Gile, mengerikan ini ya, gemuruhnya gaduh sekali. Namun hanya Daniel yang melihat penglihatan itu. Orang-orang yang bersamanya tidak, tapi mereka takut sekali, lalu keluar. Nah, lalu bersembunyi. Nah, disitulah Daniel tinggal seorang diri. Only I, Daniel, saw the vision. Nah, itu tadi. So I was left alone, gazing at this great vision. No strength remained in me. My face grew deadly pale, and I was powerless. I heard the sound of his words, and as I listened, I fell into a deep sleep with my face to the ground. Nah, ketika ia melihat penglihatan itu, kekuatannya hilang, ya pucat pasi dan tak punya kekuatan lagi. Nah, ini lalu ia mendengar suara ucapan orang itu, dan saat mendengar ia jatuh pingsan, terlungkup mukanya sampai ke tanah. Nah, pada saat itu ada tangan menyentuhnya dan membuatnya bangun sambil bertumpu pada lutut dan tangan. Jadi berlutut dengan tangannya bertumpu itu katanya. Nah, ini ternyata ini apakah kata orang itu? He said to me, Daniel, you are a man who is highly precious. Consider carefully the words that I am about to say to you. Stand up, for I have now been sent to you. Nah, saudara, di sini dikatakan, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Nah, di sini saudara, Daniel itu tidak boleh takut, supaya dia berdiri. Sekarang ia diutus untuk berkata kepada Daniel. Jadi Daniel disuruh berdiri, saudara ya. Nah, di sini ternyata pemimpin kerajaan orang Persia 21 hari menentangnya, tapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, nah ini Mikael itu adalah malaikat, datang menolongnya dan meninggalkan dia berhadapan dengan raja orang Persia. Nah, di sini utusan itu datang membuat Daniel mengerti yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, ini saudara, luar biasa kita melihat suatu penglihatan di Daniel itu menyatakan demikian. While he was speaking this word to me, to Daniel, I set my face toward the ground and become speechless. Jadi ketika orang itu berkata kepada Daniel menundukkan kepalanya sampai ke tanah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Nah, ini tadi dikatakan, jangan takut Daniel, do not be afraid, you are highly precious. Peace
be with you. Be strong now. Be strong. Be very strong. Nah, di sini Daniel bilang, speak my Lord, for you I have strengthened me. Nah, ini saudara. Do you know why I have come to you? Nah, di sini yang dikatakan itu tadi. Oke. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Nah, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Nah, saudara, ini sudah nubuatan. I must return at once to fight against the prince of Persia, and when I have gone forth, behold, the prince of Greece will come. But first I will tell you what is inscribed in the book of truth. Yet no one has the courage to support me against this except Michael, your prince. Nah,